Halo semua, aku Ray. Di video kali ini, aku mau bahas satu buku yang udah terjual lebih dari 3 juta kopi selama 3 tahun di Korea. Buku ini bahkan udah banyak banget menerima penghargaan sebagai buku terbaik dan bertahan di peringkat 1 buku bestseller selama 41 minggu. Tada! Ini dia bukunya, buku karya Haemin Sunim yang judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down, How to Be Calm in a Busy World. Aku sebenarnya udah lama banget penasaran sama buku ini karena dari judulnya aja udah eye-catching banget. Terus aku jadi ngerasa penasaran dan udah membayangkan betapa insightful-nya buku ini. Tapi aku baru bisa beli karena menurutku buku ini harganya mahal banget. Ya seenggaknya menurutku sih. Nah, jadi ketika ada diskon di Periplus, aku langsung beli buku ini. Jadi, Haemin Sunim yang merupakan seorang biksu Zen dan juga mantan profesor ini sering banget dimintain nasihat oleh orang-orang mengenai masalah kehidupan. Terus dia memutuskan untuk membagikan pemikirannya di sosial media dan ternyata dia mendapatkan respon yang luar biasa dari warganet. Dari situlah akhirnya pemikiran yang dia sebarkan di media sosial akhirnya dikemas dalam bentuk buku. Nah, buku ini dibagi menjadi 8 chapter yang membahas berbagai aspek kehidupan, di mana setiap chapternya dibuka dengan sebuah esai dan setelah itu diikuti dengan pesan-pesan pendek yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam bab itu. Nah, buatku pribadi, buku ini cukup memenuhi ekspektasi karena ada banyak hal yang aku dapatkan, mostly bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku paling suka bahasan yang berkaitan dengan emosi yang ada di chapter 1 dan 2 kalau nggak salah. Aku sampai bikin catatan juga mengenai bab ini. Ini dia catatannya. Nggak kelihatan ya? Sudah. Pokoknya aku bikin catatan kecil di sini karena aku ngerasa bagian ini ngena banget di aku. Menurutku ini penting dan nggak boleh dilewatkan gitu. Terus catatan ini juga bisa jadi pengingat supaya ketika aku merasakan emosi-emosi yang negatif kayak rasa marah, iri, benci, atau emosi-emosi negatif lainnya, aku jadi tahu gimana cara mengatasinya. Selain itu, buku ini juga membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting dan betapa pentingnya untuk berpikiran positif dalam menghadapi realita. Karena kalau kita sering berpikiran negatif, hal-hal yang kita lihat juga bakal jadi negatif gitu. Ujung-ujungnya kita bakal capek sendiri, terus yang rugi juga diri kita sendiri gitu. Dan ada banyak hal lain yang dibahas di dalam buku ini selain yang udah aku jelasin tadi, kayak relationship, passion, cinta, masa depan, bahkan spiritual juga. Nah, hal itu jadi memudahkan kita dalam membaca karena kita nggak harus baca buku ini secara berurutan, tapi kita bisa juga membacanya secara acak sesuai dengan yang kita minati. Terus, buku ini juga nggak tebal-tebal banget, lumayan sih. Cuman isinya tuh nggak padat karena sebenarnya lebih banyak quotes-quotesnya gitu dibanding esainya. Jadi bacanya tuh nggak butuh waktu lama. Cuman aku saranin sih pas baca buku ini jangan kayak baca novel gitu. Karena kan ini nggak ada alurnya ya. Kita nggak bakal melewatkan satu plot atau alur apa gitu. Penulisnya juga menyarankan kita untuk membaca dengan tenang supaya apa yang kita baca bisa kita serap dan kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu. Terus menurutku bahasa Inggrisnya juga mudah dipahami. Paling ada beberapa kata yang kurang familiar, tapi gampang lah bisa dicari di kamus kan. Terus ilustrasinya juga cakep-cakep banget. Jadi pas baca terus dilengkapi dengan ilustrasi ini tuh berasa kayak healing gitu. Secara keseluruhan aku suka sama buku ini, meski ada beberapa bagian yang kurang ngena di aku. Rasanya tuh kayak kurang relate. Karena buku ini memang nggak hanya ditujukan untuk satu golongan saja, tapi untuk berbagai macam golongan. Jadi ya menurutku wajar aja sih. Nggak semua hal yang ditulis di buku ini lantas jadi relate sama kehidupan kita gitu. Tapi tetap ada banyak banget malah bagian-bagian yang aku highlight untuk nanti aku baca lagi. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review ini bisa membantu kamu yang masih ragu-ragu mau beli buku ini atau enggak. Atau buat kamu yang udah baca, boleh banget share komentar kamu mengenai buku ini dan nanti kita diskusikan bareng-bareng. Thanks for watching, bye-bye!